Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semua. Semoga adik-adik selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, baik secara lahiriah maupun batiniah ya. Amin amin. Ya Ya robbal Rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan waktu umur untuk melakukan kegiatan belajar bersama, sharing bersama, meskipun dalam keadaan online. Insya Allah pada kesempatan hari ini, materi yang kita akan bahas yaitu terkait pandangan Al-Quran dan hadis terhadap wabah COVID-19, ya, yang akan disampaikan oleh kakak tercinta yaitu kakak Latifah Hanum. Sudah Ya, terhubung ya, Kak? sudah. Sebelumnya, gimana nih, Kak, kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik dan moderator baik. Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Priscila Anggita dan kakak pemateri kita yaitu dengan Kak Latifah Hanum. Iya, Oke, kakaknya dari Universitas Islam 45 Bekasi. Benar ya, Kak? benar sekali. Oke, karena berhubung materi kita ini terkait Al-Quran dan hadis terhadap pandemi wabah COVID-19 ini, saya ingin bertanya Kak, untuk hal yang paling mendasar gitu ya, mungkin dari adik-adik masih banyak yang belum memahami nih Kak, bagaimana sih Kak pandangan Islam tentang wabah pandemi COVID-19? Oke, Mungkin Kakak bisa menjelaskan? insya Allah baik. Sebelum itu kita pergi ke sejarahnya dulu. Sebelum kita menilai tentang pandangan Islam. Nah, pada zaman dahulu itu sudah pernah terjadi kasus seperti ini, tapi bukan corona, tetapi kolera yang dinamakan juga kalau dalam bahasa Arab itu taun, yaitu pada masa peperangan yang memperluaskan wilayah di Irak dan Syam. Dan pada masa itu banyak korban jiwa, yaitu sebanyak 25.000 jiwa. Yang pada masa itu banyak prajurit yang mati karena penyakit taun atau kolera tersebut. Nah, ini juga para ulama, kiai, dan ustadz-ustadz meneliti persamaan penyakit yang sekarang ini dan kolera yang terjadi pada masa Nabi. Gitu. Yang artinya penyakit ini sangat ganas, sama dengan yang terjadi pada masa sekarang ini. Gitu. Nah, pandangan Islamnya tentang virus corona ini juga ada di dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran itu menyebutkan semua musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di surah At-Taubah ayat 51, yang artinya, katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah telah tuliskan untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman. Dalam artian ini, pandangan Islam terhadap wabah COVID-19 itu adalah ujian ataupun bisa disebut dengan bala. Artinya menguji umatnya, seberapa kuatkah iman umatnya tersebut, seberapa kuat bisa tidak hanyut dalam hal kemusyrikan, perbedaan pendapat, dan bisa saja datangnya wadah ini, pandemi ini bisa membuat seseorang itu hancur, hancur dalam arti persaudaraannya, saling saling cekcok, saling menyalahkan dari mana datangnya wabah ini gitu. Makanya di dalam Islam harus tetap bertawakal dan mempercayai bahwa yang datangnya pandemi ini dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menyalahkan siapapun termasuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau datangnya pandemi ini atau wabah tersebut berarti kita tanamkan dalam diri kita bahwa itu sedang ada ujian pada diri kita tersebut. Begitu, kurang lebih begitu. Oh, ya.
Jadi yang bisa kita garis bawahi di sini, kita sebagai seorang muslim sejati tidak boleh asal menuduh, asal apa menggaduhi gitu ya Kak ya, menggaduhi hal-hal yang sifatnya tuh itu tuh menular gara-gara negara ini, negara Hmm, A, B, dan C. Tidak seperti itu ya, Kak. Tapi kita sebagai muslim sejati, kita harus mengetahui bahwasanya apapun yang terjadi itu atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. ya, Mungkin dengan begitu kita akan lebih sadar diri gitu. Seharusnya kita harus mengambil hikmah apa yang terjadi di balik musibah ini, bukan malah melakukan kegaduhan yang tidak jelas, ya, bercekcok satu sama lain dan lain sebagainya gitu ya Kak ya. iya. Oke, Yang mungkin pada sampai sini ya Kak. gini, yang pada akhirnya kan terjadinya salah paham seperti bakal jatuhnya ekonomi sebuah negara karena hanya dengan saling menuduh. Nah, buatlah hakim, kan ada hakim yang akan menyelidiki tentang permasalahan ini gitu. Akan ada peneliti dari mana asalnya datang penyakit ini, dari kelelawar kah, dari Cina kah, itu kan nanti bakal ditelusuri lebih lanjut gitu, bukan membuat kegaduhan yang hanya merugikan masyarakat atau negara lain gitu, yang pada saat ini. Oke Kak. Mungkin untuk dalil ataupun bukti ya Kak dalam Al-Qur'an dan hadis ada ya Kak ya yang bisa kita ketahui sama-sama bahwasanya di dalam Al-Quran ataupun hadis sudah disebutkan terkait wabah pandemi COVID ini, Kak. Mungkin Kakak bisa mengutarakan terkait hal tersebut, Kak? Baik, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di surah Al-Hadid ayat 22. Yang artinya tidak ada suatu musibah yang turun di bumi juga yang menimpa diri-diri kalian kecuali yang telah dituliskan atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam artinya, maka tidaklah seorang hamba itu ditimpa musibah kecuali dengan izin Allah telah dituliskan kepadanya. Maka sungguh seorang hamba itu sangat butuh dalam kondisi seperti ini untuk selalu membaharui keimanannya, memperbaharui keyakinannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya semua yang dituliskan itu terjadi gitu. Kecuali kita mengubah dengan pola pikir kita, itu akan mengubah daripada hal yang menjalurkan kepada kemusyrikan atau keluar dari agama Islam. Oke. Gitu. Berbicara terkait hadis, itu kan apa yang dipraktekkan, apa yang dikatakan, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW ya. Yang mana Iya, dengan hal tersebut bisa kita contoh, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di sini Kak, saya ingin bertanya terkait cara pencegahannya di dalam hadis Rasulullah SAW. Mungkin ada ya Kak ya, agar kita bisa mengamalkannya sehingga kita dapat memutuskan mata rantai penyebaran virus corona Kak. baik. Nah, dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga pernah memperingatkan umatnya pada masa itu yang terjadi di Syam uh, dan dan Irak, yang mana pada masa itu kan penyakit taun atau kolera. Dia menghimbau kepada umatnya tidak dekat dengan wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya, jika ada yang di dalam tempat yang terkena wabah, dilarang untuk keluar. Seperti diriwayatkan dalam hadis berikut ini sahih dan diriwayatkan oleh Bukhari. Jika kamu mendengar wabah itu di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah itu di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Artinya sama aja seperti sekarang ini, tapi pada masa sekarang ini lakukan yang 3M. Selalu ingat 3M. Membersihkan, mencuci tangan sesering mungkin, memakai masker, social distancing. Tapi kalau pada masa Rasulullah itu tidak diperbolehkan untuk keluar karena pada masa itu kan terbatas dalam hal medis, dalam hal perlindungan diri, kecuali
pada masa sekarang yang banyak teknologi, banyak ilmu pengetahuan tentang obat-obatan yang bisa melindungi diri kita gitu. Makanya diringankan gitu. Kalau pada masa Rasulullah kan tidak diperbolehkan keluar, apalagi keluar rumah yang ada di dekatnya wabah tersebut gitu. Oke. Jadi seperti yang kakak bilang, mungkin kegiatan belajar, kegiatan kerja di rumah itu sudah ada ya kak ya sejak zaman Rasulullah ya. Dan buktinya pun sudah ada ya di dalam hadis maupun Al-Quran ya kak ya. Ya, Maksudnya ya. kita ketika ada musibah diharuskan untuk melindungi diri kita di dalam rumah. Itu sudah ada ya teman-teman di dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi itu adalah suatu peringatan atau himbauan untuk kita agar kita menjaga diri lebih ya kak ya dari wabah virus corona ini. Betul, Nah, betul. untuk terakhir nih kak, mungkin ada pesan dari kakak untuk seluruh masyarakat yang nonton, bagaimana sih kak biar kita tuh bisa lebih menjaga diri kita dalam keadaan seperti ini gitu kak, dalam keadaan yang mana kita lagi menghadapi wabah virus corona ini. Nah, Mungkin ada pesannya kak? baik gini. Pesannya nggak banyak-banyak sih, cuma sesuai dengan uh, pencegahan dari protokol pemerintah. Sesuai itu yang 3M. Tidak, jangan lupakan jika keluar rumah sering cuci tangan, memakai masker dan social distancing. Nah, jika dalam pandangan Islam selalu tawakal kepada Allah dan ingat bahwa wabah ini hanya sementara, pasti ada ya akhirnya gitu. Sesuatu kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Ingat gitu. Oke kak. Tadi yang 3M itu apa kak? Berdiam diri di rumah. Gimana kak? Mencuci tangan ya kak? Ya, mencuci tangan, memakai Hmm, masker, dan social distancing. oke. Social distancing, menjaga jarak di dalam rumah untuk Ya, melakukan kegiatan yang positif. Ya, ya kak ya, benar ya. ya. Selalu Bukan positif. hanya scroll TikTok doang ya kak ya. Iya, iya, masih banyak. Tapi kita hanya Oke. terbatas dalam hal yang internet. Seharusnya kan kita bisa tatap muka, tapi itu kan menyalahi dalam protokol kesehatan. Kalau dalam hal pemerintah gitu, ya enggak. Oke, Kak. Mungkin dari adik-adik semua yang melihat ataupun yang menonton sudah paham benar ya terkait wabah virus corona di dalam Al-Quran dan hadis. Mungkin cukup sekian ya Kak perbincangan kita pada hari ini. Baik. Iya, baik. Kakak sehat-sehat ya Kak di sana ya. Ya, alhamdulillah. Jaga kesehatan Kak. Terima kasih banyak atas waktu Kakak telah meluangkan waktunya untuk kita belajar bersama, sharing bersama pada materi pandangan Islam terhadap wabah pandemi COVID. Semoga ilmu yang kakak berikan dapat mengedukasi kita semua, berkah lahir dan Amin, batin ya kak. amin, amin. Semoga, semoga. Dan jangan lupa ditanamkan dalam diri. Gitu. Oke, yang penting diamalkan ya kak. Iya, jangan hanya mendengarkan gitu. Oke, terima kasih banyak kak atas waktunya. Syukron ala kulli timamikum. Al-akhwat al-ikhwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.